Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini siapa yang puasa? Puasa semua? Puasa. Ya, semoga nanti lancar sampai maghrib ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bu Ayu ingatkan, nanti jangan lupa mengisi presensi pada link berikut, nanti linknya Bu Ayu bagikan seperti biasa di WA Group ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Jessica. Silahkan Mbak Jessica. Di tempat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Mbak Jessica sudah memimpin berdoa. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita akan bernyanyi bersama ya. Kita akan menyanyikan lagu syukur. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi dan cara menghargai pekerjaan atau jenis usaha orang lain. Masihkah ingat kalian? Kegiatan ekonomi kemarin apa saja? Kegiatan produksi. Ya, ada produksi, kemudian ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Ya, konsumsi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan membuat atau menciptakan ya. Kalau distribusi apa kemarin? Kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa ke produsen. Betul, menyalurkan. Kalau distribusi menyalurkan. Kalau konsumsi? Suatu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Iya, kalau konsumsi itu memakai, menghabiskan gitu ya. Bagaimana cara kita menghargai pekerjaan atau jenis usaha orang lain? Menjelek-jelek pekerjaan Ya, tidak boleh menjelek-jelekkan pekerjaan orang lain. Lalu apalagi? Tidak boleh iri, ya kan? Kemudian harus bersaing secara sehat, dan seterusnya. Nah, itu adalah pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kelima. Ya, Pak Ayu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Siswa dapat menelaah urutan peristiwa teks narasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Siswa dapat menyimpulkan cara memelihara ketersediaan air, dan siswa dapat menciptakan karya berupa gambar cerita. Nah, itu adalah tujuan kita pada pagi hari ini. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Banyak kegiatan manusia yang menggunakan air. Apa sajakah itu? Kita sebutkan bersama-sama. Mandi, apalagi? Masak. Mencuci baju. Iya, apalagi? Cuci piring, dan seterusnya. Sangat banyak sekali ya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu, Nak? Lingkungan sekolah. Iya, itu adalah gambar sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, apakah di lingkungan sekolah kalian membutuhkan air? Membutuhkan. Iya, membutuhkan. Dan apa saja yang membutuhkan air di lingkungan sekolah? Mencuci tangan. Mencuci tangan, betul sekali. Apalagi? Biasanya kalau di sekolah membutuhkan air untuk apa? Menyirami tumbuhan. Menyiram tumbuhan, apalagi? Buang air kecil.
buang air kecil, kemudian untuk buang air besar. Untuk minum juga bisa ya. Iya, banyak sekali ya air dibutuhkan di mana saja, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Keberadaan air bersih itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, termasuk di lingkungan sekolah ya. Oleh karena itu kalian tidak boleh menggunakan air secara boros ya. Contoh kegiatan menggunakan air secara boros di sekolah itu seperti apa? Tidak mematikan. Pernah tidak kalian bermain air, misalnya airnya dimasukkan ke plastik, kemudian dilempar-lempar ke temannya, misalnya temannya lagi ulang tahun, terus dilempar air, seperti itu pernah tidak? Ya. Nah, itu termasuk pemborosan air, ya, tidak boleh ya. Coba bayangkan apa akibatnya jika terjadi kelangkaan air bersih. Kalau di sekolah tidak ada air bersih, kira-kira kalau kalian mau BAB bisa tidak tanpa air bersih? Tidak. Iya, tidak bisa. Pasti akan sulit ya. BAB sulit, kemudian mau kencing juga sulit. Masa kalian mau kencing tidak pakai air bersih? Tidak cebok. Iya, tidak cebok, tidak pakai. Misalnya cebok pakai air kotor juga akan menjadi penyakit ya. Nah, begitu pentingnya air ya anak-anak. Akibat kelangkaan air bersih di lingkungan sekolah, yang pertama, kesulitan pada saat melakukan cuci tangan, BAB, kemudian BAK. BAK itu buang air kecil ya. Kemudian tanaman juga akan mati karena tidak disiram. Dan lama-kelamaan sekolah akan menjadi gersang ya, karena tidak ada air. Apakah kalian tahu tingkat pemborosan air? Tidak. Tidak tahu. Nah, kalau pemborosan tahu tidak? Boros tahu tidak? Boros itu apa? Nah, kamu misalnya dikasih uang 5.000 ya. Kemudian uangnya itu kamu belikan semua dan kurang, itu namanya boros tidak? Boros. Iya, berarti boros menggunakan sesuatu secara berlebihan ya. Melebihi batas ya. Pemborosan itu menggunakan sesuatu melampaui dari yang seharusnya atau melampaui batas. Nah, itu namanya pemborosan ya. Nah, pemborosan air dapat terjadi salah satunya itu adalah karena keran rusak. Tahu keran air tidak? Tahu. Tahu ya, yang gambar yang pertama tadi ya. Nah, keran air rusak dan air itu bisa menetes setiap waktu. Kerannya rusak, pasti kan airnya menetes terus kan? Setiap waktu kan? Ya, kalau tidak segera diperbaiki kan akan terjadi pemborosan. Begitu ya, Nak ya. Sekarang kita akan melakukan praktek ya, praktek tingkat pemborosan air ya. Kalian perhatikan, Ibu Ayu punya ini namanya botol ya. Ini botol air bersih, tapi Bu Ayu sengaja beri warna merah karena biar terlihat ya di kamera. Nah, bahan-bahan prakteknya yang pertama yaitu botol bekas berisi air bersih. Kemudian ini ada ember kecil ya. Kita akan melakukan praktek pemborosan air ya. Bayangkan saja ini botol ini adalah keran yang rusak. Keran yang rusak setiap waktunya air akan menetes. Nah, kita akan perhatikan ya. Airnya menetes tidak, Nak? Kalian kelihatan tidak? Nah, kalau keran rusak, air akan menetes setiap waktu seperti ini. Ya. Ini namanya pemborosan. Nah, kita akan melihat ya. Ini akan habis dalam waktu berapa menit ya, Nak ya? Bu Ayu sudah melihat jarum jam. Nah, nanti Bu Ayu akan menghitung itu air akan habis selama berapa menit. Nah, karena kalian kalau nunggu ini selesai habis kan lama. Kalian menonton video terlebih dahulu ya. Video tentang pemborosan air sambil menunggu air ini habis dari botolnya ya. Siap? Hari ini kita akan melakukan percobaan untuk mengukur tingkat pemborosan air.
Bahan-bahan yang diperlukan ialah penggaris. Baik, kita akan menyalakan keran. Nah, teman-teman, silahkan perhatikan air kerannya. Kita akan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Maka kita akan melihat hasilnya. Baik, anak soleh dan solihah, setelah kita menunggu selama kurang lebih 1 jam, maka ini saatnya kita mengukur banyaknya air yang tertampung. Mari kita matikan kerannya, lalu kita ambil posisi banyaknya air yang telah kita tampung, memindahkan ke dalam toples ini menggunakan botol ini. Kita akan pindahkan. Satu, 10. Ternyata dalam 1 jam dengan keran yang tidak tertutup dengan benar atau rapat, selama 1 jam akan menghasilkan kurang lebih 10 botol yang berukuran 300 ml. Simpelnya, coba bayangkan jika di dunia ini ataupun di sekitar kita banyak yang tidak menutupkan dengan rapat, maka banyak pula yang akan terbuang, dan itu termasuk pemborosan. Tadi Bu Ayu sudah memegang botol ini sampai habis. Memerlukan waktu berapa menit, Bu? Sampai botol ini habis, airnya habis. Nah, ternyata setelah Bu Ayu cek, memerlukan waktu 6 menit ya sampai botol ini airnya habis. Ya. Bayangkan saja kalau ini adalah keran yang rusak, setiap 6 menit ya membuang air sebanyak 1 botol ya. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh semua manusia yang ada di dunia. Kira-kira ya berapa banyak air yang terbuang selama 6 menit? Sangat banyak sekali ya, Nak ya. Nah, pada percobaan yang dilakukan di video tadi juga sama ya. Kalau kalian tidak menutup keran dengan benar, itu namanya tingkat pemborosan air ya, Nak ya. Nah, setelah melakukan percobaan dan melihat tayangan di atas tadi, dapat kita simpulkan ya bahwa setetes air yang terbuang, jika itu dilakukan oleh semua manusia yang ada di dunia ini, maka itu akan terjadi pemborosan secara besar-besaran. Nah, sekarang Bu Ayu mau tanya, bagaimana cara kita memelihara ketersediaan air? Caranya bagaimana? Kalau tadi permasalahannya kerannya rusak, solusinya bagaimana? Coba diganti. Diganti atau diperbaiki ya. Cara memelihara ketersediaan air. Kita baca bersama-sama ya supaya ingat. Yuk, 1. Ganti keran yang bocor. Ya, ganti kerannya yang bocor. Kemudian gunakan air seperlunya. Ya, gunakan air seperlunya. Kemudian nyalakan keran seperlunya. Apalagi? Segera perbaiki bak yang bocor. Ya, agar lebih paham tentang cara memelihara ketersediaan air, mari kita baca teks bacaan tentang penghematan air ya. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Syihab. Siap, Mas Syihab? Siapa aku ya, Bu? Syihab, siap dulu. Nanti setelah Syihab, ya. Siap. Penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh mulai pompa air listrik atau PDAM. Ya, stop. Selanjutnya Mas Eki.
Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Ya, terima kasih yang sudah membacakan. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, apakah kalian tahu urutan peristiwa dan hal-hal penting pada teks tersebut? Tahu tidak? Tahu? Tahu? Yeah. Ya, baik. Mbak Yu akan jelaskan dulu ya. Jadi urutan peristiwa itu ada 3, Nak ya. Ada urutan awal, tengah, dan akhir. Kalau awal itu berupa pengenalan tokoh, tempat, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Kalau tengah, biasanya itu berupa masalah atau konflik ya. Kemudian yang akhir, biasanya berisi solusi atau penyelesaian masalah. Masihkah kalian ingat langkah-langkah menemukan hal-hal penting pada teks non-fiksi? Bagaimana caranya? Ayo, belajar tidak? Lupa. Caranya yang pertama, kalian harus membaca dengan teliti, ya, dengan penuh pemahaman. Kemudian, menemukan peristiwa penting juga dapat dengan bantuan pertanyaan 5W1H, ya. Masih ingat ya? 5W1H itu ada what, ada who, where, why, when, dan how. Itu adalah konsep 5W1H. Nah, sekarang kita akan mencari peristiwa penting dalam teks penghematan air ya. Dengan bantuan pertanyaan. Nah, sekarang Bu Ayu yang memunculkan pertanyaan ya. Kalian yang mencari ya. Ayo Mas Eki, fokus. Nah, apa yang dibahas dari teks bacaan tersebut? Kira-kira apa ya yang penghematan dibahas? air? Iya, betul, penghematan air ya. Kemudian, apa permasalahan yang ada dalam teks tersebut? Semakin besar Permasalahannya apa? Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Betul sekali Mas Eki. Bagaimana solusinya? Menghemat. Iya. Solusi dalam bacaan tersebut. Solusi. Harus menggunakan air secara bijaksana. Kemudian urutan peristiwa dalam teks ini ya. Urutan awalnya mana Mas Eki? Mbak Jessica. Ayo, urutan awalnya tadi kan kalau awal tadi membicarakan tentang suasana, kemudian pengenalan tokoh. Nah, kalau dalam teks ini urutan awalnya adalah pada paragraf pertama ya. Suasananya di rumah, kalian diminta untuk mengamati penggunaan air di rumahmu ya, penggunaannya untuk mencuci piring dan sebagainya. Urutan yang kedua adalah yang bagian tengah ya. Bagian tengah yaitu tentang permasalahan. Kalian tadi sudah mencari ya. Permasalahannya adalah orang itu banyak mengeluh karena membayar listrik dan membayar tagihan air itu besar ya, karena penggunaannya juga besar. Kemudian bagian akhirnya adalah solusi. Tadi kalian juga sudah mencari solusinya, yaitu menggunakan air secara bijaksana. Kalian sudah bekerja sama menemukan informasi penting dalam teks bacaan tadi ya, tentang penghematan air. Nah, coba perhatikan gambar berikut anak-anak. Sudah? Gambarnya sudah muncul? Sudah. Nah, apakah mereka melakukan kerjasama? Coba perhatikan ya. Iya, mereka melakukan kerjasama. Kerjasama dalam apa? Mewarnai. Iya, menyelesaikan tugas, mewarnai, betul sekali. Nah, perhatikan gambar tersebut, gambar di atas. Nah, gambar di atas itu adalah gambar dari sebuah cerita tentang dua anak laki-laki yang saling bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas mewarnai. Seperti yang disampaikan Mas Eki tadi ya. Coba perhatikan gambar di atas. Apakah kalian melihat perbedaan
dari kedua gambar tersebut ada bedanya tidak gambar ini dan ini? Singkan warnane sing iki boten, Bu. Betul sekali, yang ini tidak ada warnanya dan ini ada warnanya. Betul. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang gambar cerita ya nak ya, gambar yang ada ceritanya. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Boten, Bu. Boten iling. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa ya. Ada gambarnya, kemudian ada ceritanya ya. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar cerita. Ada gambar ya, ceritanya bagaimana? Kak Dino membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Itu adalah contoh gambar cerita. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita harus menyiapkan bahan dan alat. Dan alatnya apa? Yang pertama ada buku gambar ya. Ini Bu Ayu punya buku gambar. Ya, Pensil. Kemudian pensil, betul sekali Mas Eki, ada pensil. Kemudian ada hapus. Kemudian ada serutan. Lagi Perikan. Penggaris. Nah, kemudian ada pensil warna. Nah, sebelum kalian menentukan tema dan lain sebagainya, kalian harus menentukan dulu teknik pewarnaannya mau menggunakan teknik basah atau teknik kering. Kalau basah biasanya menggunakan cat air, cat minyak. Kalau teknik kering biasanya menggunakan pensil pensil pewarna seperti ini atau menggunakan krayon ya. Nah, biasanya kalian kalau menggambar menggunakan apa? Pensil warna, krayon atau cat air? Pensil warna. Oh, pensil warna seperti ini ya. Nah, jadi pada tahap persiapan bahan dan alat berarti kalian menggunakan pensil warna, tidak menggunakan cat air ya. Nah, yang kedua kalian menentukan tema. Cara menentukan tema yaitu gimana? Tapi tergantung ya, kadang ada guru yang menyuruh kalian membuat tema ini. Kadang ada yang terserah. Kalau terserah, kalian bisa melihat lingkungan sekitar kalian. Misalnya di lingkungan sekitar kalian ada pegunungan, ada pasar, ada lingkungan masyarakat. Nah, itu bisa dijadikan tema ya. Oke, yang ketiga, pembuatan sketsa. Sketsa itu seperti apa, Bu? Sketsa itu seperti ini, nak. Coba perhatikan. Ibu Ayu punya gambar. Sketsa itu seperti ini. Ini sketsa. Nah, sketsa itu seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau menggambar itu masih pakai pensil, belum diwarnai, itu namanya sketsa. Nah, setelah itu kalian menyelesaikan gambar dengan pewarna ya. Jadinya seperti ini. Wow. Nah, Kelihatan, ini gambar apa, Nak? Gambar Penjajahan. perang. Ya, perang, betul sekali. Perang kemerdekaan. Ya, ini kalau ada gambar seperti ini, kira-kira ceritanya bagaimana? Ya, perang melawan penjajah. Ya, penjajah seperti Jepang, Belanda, dan sebagainya. Begitu ya. Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ceritanya bagaimana? Enggak bisa. Ceritanya bagaimana? Ceritanya Mancing. mancing. Ya, Ada seorang orang sedang memancing di sungai mencari ikan, gitu ya. Nah, itu cara membuat gambar cerita. Nah, sekarang Bu Ayu akan mengajak kalian seperti biasa bermain kuis. Kalian siap? Siap. Siap, oke. Dimulai. Air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tapi diserap oleh pohon. Masih Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini?
Senang. Alhamdulillah. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Masih ingat tidak kalian belajar apa saja tadi? Tingkat pemborosan air. Iya, tingkat pemborosan air. Tadi kan sudah melakukan praktek ya bersama-sama. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang apa tadi yang terakhir? Gambar cerita. Iya, Gambar gambar cerita. cerita ya. Kita sudah belajar tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Kemudian tadi kita sudah menemukan informasi penting ya dan urutan peristiwa dalam suatu teks bacaan ya. Nah, apakah kalian mengalami kesulitan memahami materi hari ini? Ya. Kesulitan sedikit. Mana? Yang bagian mana, Mas Eki? Yang sulit yang bagian mana? Betul nanti Bu. Berarti sudah paham semua ya? Nggih, Oke, nah apa yang ingin kalian ketahui lebih mendalam tentang materi hari ini? materi apa ya? Semua, Bu. Semuanya, ya bagus sekali. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulan pada pagi hari ini, Loh. pagi menjelang siang ya. Keberadaan air itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus bijaksana dalam menggunakan air ya, agar tidak terjadi kelangkaan air. Nah, urutan peristiwa atau alur dalam teks non-fiksi itu dibagi menjadi 3 ya. Tadi urutannya awal, kemudian tengah, dan juga akhir ya. Kita ketik tengah dan juga akhir. Nah, kalau awal tadi meliputi apa saja? Pengenalan tokoh, situasi, dan seterusnya. Kalau tengah biasanya berisi permasalahan. Kalau akhir berisi solusi. Ya. Kemudian langkah-langkah menemukan hal penting. Yang pertama tadi apa? Membaca dengan cermat dan penuh pemahaman. Kemudian apa lagi? Berbantuan 5W 1H ya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah-langkahnya tadi apa? Sketsa. Menyiapkan alat dan juga bahan. Menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, menentukan tema ya. Tadi Bu Ai bisa sampaikan untuk menentukan tema kalian bisa melihat lingkungan sekitar kalian, misalnya pegunungan, pasar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membuat sketsa. Sketsa contohnya tadi seperti ini ya. Ini namanya sketsa. Ya. Kemudian tahap terakhir adalah menyelesaikan gambar, menyelesaikan diwarnai seperti ini ya. Tahap terakhir adalah menyelesaikan gambar. Ya, itu adalah kesimpulan pada pagi menjelang siang ini ya. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang merangkum peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dan keberagaman sosial dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, anak-anak jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi seperti biasa. Linknya akan Bu Ayu bagikan di WA Group ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa bersama dulu. Berdoa dipimpin gantian ya Mas Eki ya. Silahkan Mas Eki. Cepat duduk siapa doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Semoga puasanya lancar ya. Bu Ayu tutup. Boten, Bu. Kelas 5 kok kosong beduk. Oke, Bu Ayu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.